Setelah gue research gitu ya, terus kayak kata orang-orang nih, kok nggak kayak dulu ya ramenya ya? Hype-nya nggak se-hype dulu ya. Oh gitu, maksudnya nggak seheboh dulu. Kalau dulu kan nge-scroll langsung pada cuap-cuap semua Iya, tuh. bener. Ada unsur-unsur apa tuh menurut lo, kenapa nggak se-hype itu? Kalau gue lihat sih beberapa produk iya sih ada beberapa yang jadi lebih mahal gitu kan. Atau mungkin gara-gara regulasi yang ada pembatasan barang dari luar kan, kayak dari Cina atau dari mana gitu kan. Itu sih kayaknya yang ngebuat mungkin bakal jadi sedikit lebih mahal atau seperti apa gitu. Kemarin juga ada yang bilang dia nyari iPad, ternyata ada yang jualan iPad itu masih lebih murah dari harga pasaran. Tapi ya nggak tahu ya Paham. kayak gimana gitu. Itu tapi baru atau bekas? Oh ini bukan yang itu ya, bukan yang itu ya, bukan yang itu mau. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Kali ini kita mau ngobrolin yang kemarin-kemarin udah tutup dan sekarang buka lagi, yaitu TikTok Shop. Ya, di sini gue bareng sama Kresa sama Suryo juga. Mereka suka belanja juga, cuman gue nggak tahu sih pakai apa. Kalau lu pakai e-commerce apa? Sebenarnya sih Tokopedia biasanya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa dong. Ya emang kenapa mereka sudah? Siapa tahu masuk. Iya, masuk. Iya, cuman kemarin-kemarin gue nyoba TikTok sih. Pokoknya Kak Kristo tahu lah. Iya, ini orang cekotnya bareng gue. Ya 12 ya. Pulas gaji. Bener-bener di hari bukanya. Iya, di hari buka beneran nyoba langsung. Tapi katanya waktu itu nggak langsung dilariin itu. Enggak, memang di TikTok sih semuanya ya. Jadi gue nonton live-nya, terus di keranjangnya gue check out 2 barang, gue masukin keranjang banyak lah pokoknya. Pas di total, wah gokil. Akhirnya gue kurangin, terus payment di situ juga sih. Gitu juga? Iya. Itu kan yang jadi masalah kemarin. Iya. Atau pemerintah katanya masih ngelanggar lah sebenarnya. Iya. Gue pikir dipisahin gitu kan langsung ke ininya. Iya. Tapi setelah gue research gitu ya, terus kayak kata orang-orang nih, kok nggak kayak dulu ya ramenya ya? Hype-nya nggak se-hype dulu ya. Oh gitu, maksudnya nggak seheboh dulu. Kalau dulu kan nge-scroll langsung pada cuap-cuap semua tuh. Iya, benar-benar. Kalau sekarang tuh kayak lebih mild gitu. Lebih kalem. Ada unsur-unsur apa tuh menurut lo, kenapa nggak se-hype itu? Apa ya? Kalau menurut gue ya, mungkin ya, gue juga nggak tahu sih kali. Kayak orang Indo kan, netizen tuh mungkin kalau emang sekalinya viral, ngikutin terus nih, grafiknya naik terus. Tapi kalau langsung dijatuhin, dia naik lagi, naiknya tuh pasti nggak akan setinggi yang dulu. Gitu. Ngangkatnya susah Sebenarnya. Orang Indonesia tuh maunya sekali boom, naik terus, habis itu udah hilang. Gitu. Tapi bahaya ya kalau kita melakukan kesalahan sekali aja. Betul. Waduh, sudah hilang di telan bumi. Itu menurut gue. Ada ngaruhnya juga nggak? Katanya nih harganya tuh nggak sebombastis dulu. Oh, coba. Kalau gue lihat sih beberapa produk iya sih ada beberapa yang jadi lebih mahal gitu kan. Atau mungkin gara-gara regulasi yang ada pembatasan barang dari luar kan, kayak dari Cina atau dari mana gitu kan. Itu sih kayaknya yang ngebuat mungkin bakal jadi sedikit lebih mahal atau seperti apa gitu. Kayaknya vouchernya sih agak kurang sih. Kurang banyak ya. Iya kayaknya. Kalau dulu kan wah gokil parah sih itu sih. Diskon. Tapi beberapa produk masih sama murahnya gitu. Kemarin juga ada yang bilang dia nyari iPad, ternyata ada yang jualan iPad itu masih lebih murah dari harga pasaran. Tapi ya nggak tahu ya paham. kayak gimana gitu. Itu tapi baru atau bekas? Oh ini bukan yang itu ya, bukan yang itu ya, bukan yang itu mau. Bukan yang sama itu ya yang ada banyak itu bukan. Ini orang jualan beneran gitu. Kayak misalkan Suryo Sale gitu jualan iPad gitu. Bukan oknum ya. Tapi itu gue ngerasa kalau beli iPad, iPhone gitu misalnya, masa iya sih lewat TikTok Shop? Itu kenapa emang? Concern lu kenapa? Iya, gue kayak pengirimannya kan ragu. Gitu. Karena biasanya di TikTok kan barangnya murah-murah banget kan. Murah nih. Iya bener sih.
Gue paling mahal tuh beli di TikTok Shop power bank yang baru gitu, wireless, dan harganya tuh 600. 600 itu paling mahal loh. Iya, karena kalau udah di atas, maksudnya udah 1 juta ke atas ya, itu kayak menakutkan gitu. Menakutkan kan, berarti benar. Ya itu brandingannya. Nah, Penting. Kalau misalnya beli di Tokped gimana sih? Berani? enggak, gue udah beli kayak misalnya iPad, gue belinya di Di itu. Tokped. Bahkan laptop gue, Oh itu iya. Tokped itu, TO. Bener sih. Gue juga lebih kalau barang kayak gitu emang gue belinya di Tokped sih. Barang-barang mahal lah di atas 5 juta gitu gue pasti beli di Tokped. Iya tetap sih. Hmm. Tapi biasanya gue sekarang kalau lagi nyari nih barang, saya nyari HP, ya HP yang itulah. Itu gue cari ya di Tokped dulu tuh. Dapat nih harga apa 2-3 barang, 2-3 dari toko yang beda. Gue bandingin sama di TikTok gitu. Gue bandingin lebih murah tapi. Tapi kalau HP ada yang lebih murah gitu. Ada yang lebih, tapi ujung-ujungnya gue cek aja di Tokopedia. Iya. Buat apa lu liatin kalau gitu? Ya mungkin kepuasan aja sih kayak ngeliat, nah lebih murah anjir gitu. Tapi ya gitu sih memang kayak trust-nya agak kurang gitu. Betul. Tapi kan mereka sekarang sudah collab nih. Nah, Tokped. Apakah dapat meningkatkan trust-nya nih? Harusnya sih iya ya. Karena ya lapaknya juga kayak mungkin tersortir juga kan. Ngikutin audiensnya Tokped mungkin. Harapannya sih dengan collab-nya mereka ya, selain bisa ngebangun trust gitu, gue juga ngerasa kayak pengen supaya tuh barang-barangnya lebih kekurasi gitu loh. Betul, iya betul sih. Dulu kan apa ya, gue nggak tahu sih se-hype itu atau enggak yang kayak nyerok-nyerok atau apa. Oh, makaroni gitu. Iya, apa ya, basreng ya? Basreng. Iya. Gokil sih. Maksudnya emang enak sih, tapi itu bener-bener image-nya tuh jajanan-jajanan pasar gitu loh. Jadi ketika dia mau naik ke elektronik atau apa gitu. Susah. Iya. Gitu sih. Jujur gue gak relate sih. Gue gak pernah belanja di TikTok Shop soalnya. Oh ya? Iya, pas yang zamannya booming pun gue belum pernah cekot satu. Baru kemarin itu, bareng Suryo. Iya, bareng Suryo. Itu gara-gara Suryo berarti? Iya, gue mau ngecek. Harus rajin-rajin bro. Caranya Rajin hunting dulu. Rajin hunting. Nah, kalau dari tadi kan lebih ke trust ya. Kalau dari bisnis kan trust itu penting. Tapi kalau misalkan dari segi brandingan nih, apalagi dengan yang dibeli adalah 70% saham Tokped. Iya. Nah, jadinya gue bingung nih. Gue pikir tadinya kan Tokped yang mengakuisisi TikTok Shop nih. Malah kebalikannya. Iya, itu juga gue agak kaget sih tahu persenannya. Tapi kayaknya itu karena IPO ya, jadi harus dipublish gitu kan. Iya. Apa menurut kalian nih? Karena persentasenya kan cukup membangkangkan ya. Apa ya, mungkin gue sebenarnya jadi concern aja sih. Sebenarnya kan kayak TikTok sama Tokped kan sebenarnya beda karakter banget. Beda banget. Karakternya si Tokped udah ada sendiri, marketnya TikTok juga ada sendiri gitu. Gue takutnya dengan TikTok akuisisi itu jatuhnya jadi audiensnya Tokped hilang semua, larinya ke TikTok. Sedangkan audiens TikTok menurut gue mirip sama audiensnya Shopee gitu. Oh, malah jadi kayak nggak ada bedanya jadi nih. Nggak ada bedanya, gue takutnya kayak gitu aja sih. Padahal itu tersortir dengan sendirinya kan. Kayak Tokped berkumpulnya orang-orang kayak gini, TikTok kayak gini, Shopee beda lagi. Iya. Sekarang nih malah jadinya kayak head to head kayak TikTok sama Shopee takutnya, iya. Karena gue juga kan kalau Tokped kan emang hardware banget tuh. Kalau gue kan anaknya hardware, teknologi, gue beli semua di Tokped pasti. Nah itu gue takutnya itu hilang, jadinya gue malah jadi bingung mau beli kemana gitu misalnya. Iya. Terus jadi anak TikTok beli check out iPad di TikTok. Iya, ragu. Iya, kecuali TikTok bisa nge-branding dia, trust-nya jadi lebih bagus ya. Iya, kayaknya justru harusnya begitu ya. Gitu. Malah TikToknya yang naik nih karena trust-nya kebangun, terus terlihat lebih profesional juga gitu. Betul. Dan kalau gue lihat ya dari si Shopee sendiri nih sebagai kompetitor yang benar-benar head to head sama si TikTok Shop, itu tuh dia cara terapin live-nya pun berbeda loh sama si TikTok. Benar-benar. Kalau di TikTok memang secara visualnya grafisnya lebih bagus, lebih jernih. Ada dashboardnya segala, betul. Bagus.
bahkan bisa connect ke apa namanya yang OBS ya. Iya, ke OBS. OBS kan, kayak itu profesional banget tuh. Tapi ketika masuk ke TikTok Live, ke Shopee Live, itu tuh dia bagusnya adalah user experience-nya. Kemarin itu contohnya gini, gue mau nanya barang ini ready nggak, dan seperti pelapak-pelapak lainnya ketika di chat kan nggak selalu langsung bales kan. Maksudnya nunggulah berapa menit atau berapa jam gitu. Nah, dia tuh ada tulisannya kayak button yang langsung tanya di live gitu. Pas gue mau ngechat tuh ada tulisannya tanya di live. Jadi dipencet, terus gue ketik langsung di live, dan orangnya tuh langsung berkomunikasi dengan gue. Langsung masuk ke live. Iya, jadi kayak gue kayak lagi datang ke pasar baru gitu. Kayak, Mbak yang ini berapa harganya? Terus dia kayak, ini ada nih ready, aku cariin ya gitu. Terus dikasih lihat gitu. Jadi kayak experience tiba-tiba gue berada langsung di tempat itu gitu. Seolah-olah kayak di toko langsung ya. Betul. Kalau live tuh emang gitu sih. Jadi pas gue lihat gitu kok beda ya cara pas gue lihat live-nya di TikTok, itu dia lebih ke jualan kayak Mangga 2 yang panggilin customer gitu loh. Gitu. Nah, itu dia maksud gue tuh, orang Indo tuh apakah dengan adanya fitur baru live ini nih yang lagi ngetrend, orang Indo tuh belanja di live tuh apa karena lebih murah atau mau meminimalisir gap supaya langsung kayak seolah-olah gue nanya konsultasi sama owner ya gitu, sama pedagangnya. Itu yang gue nggak tahu sebenarnya. Kalau lu belanja di TikTok di live gitu, lu ngejar murahnya atau ngejar diskusinya? Kalau yang power bank itu gue nggak pakai, jujur aja gue nggak pakai tanya-tanya. Jadi cuma lihat review langsung beli gitu kan. Terus kalau yang kemarin itu karena gue buat urgent nih keperluan salon. Nah, keperluan salon supaya cepet nyampe, cepet bisa dibeli gitu kan. Kalau keperluan usaha kan lebih urgent ya. Bener-bener. Ya mau nggak mau jadi gue coba-coba nanya di live gitu. Tapi menurut gue kayak norak gitu loh. Gak apa-apa tahu nanya gitu. Iya sebenarnya gak apa-apa. Cuman kayak gue kayak tawar-menawar kayak ibu-ibu gitu. Iya, berarti rasanya kayak langsung di toko ya. Iya. Bener-bener. Gue sih jarang sih kalau ikutan komen. Sebenarnya gue ngeliatin serunya aja sih, orang-orang pada nge-live gitu. Halo kak ini kak itu. Ya, gitu. Terus ada tuh saya ceting. Iya. Paling gue tap layar aja tuh ngasih love gitu. Ya makasih kak love-nya gitu. Emang dia tahu lu yang ngasih love gitu? Kayaknya ada namanya deh. Soalnya gue kalau lagi iseng nih, ada yang live terus gue love-lovein gitu. Tiba-tiba dipanggil gitu. Kalau gue udah nge-spam gitu. Kalau yang jualan biasanya dipanggil. Iya makasih kak ini love-nya gitu-gitu. Iya ampun. Kalau barangnya memang ya gue ngeliat dulu lah butuh apa kagak gitu. Mau nyoba apa enggak gitu biasa. Cuman kalau nonton live-nya ya karena beberapa ada yang seru aja. Apalagi kalau pakai talent ya. Kalau di TikTok gini juga nggak kayak barangnya ini ya kak dipin nih, bisa dipin nggak dia? Aduh lupa lagi tapi bisa. Kayaknya ada deh. Ya? Bisa. Iya. Jadi bukan yang tipe yang disebutin nomornya, kadang kan suka ada yang etalase nomor ini ya, bener. Check out gitu. Tetap sih, misalkan ada di nomor 76, ntar 76-nya dipin gitu sambil dia jelasin gitu ya. Biasanya yang best seller yang di best seller gitu. Yang lagi diskon dipin. Iya kayak gitu. Jadi gue ngeliatnya kalau dari segi bisnisnya sih ada dua tipe ya, kayak yang versi kita pengen ngekecilin gapnya online sama offline, tapi ada juga yang memang ngarah murahnya. Gue sih percaya kalau di orang Indo kayak ngarah murahnya sih. Iya sih. Lebih ke murah sih. Diskon. Karena kecuali ibu-ibu, kayaknya sisanya tuh udah familiar banget sama checkout online gitu. Pasti. Itu dia. Nah, tapi lu tahu nggak sih ternyata si TikTok juga beli license TikTok Shop. Tokped beli license TikTok Shop. Jadi yang kita tahu kan yang dikasih di berita-berita kan, 70% sahamnya Tokped dibeli sama TikTok. Gitu kan. Tapi sebenarnya si Tokped juga beli license yang kayak intelektualnya si TikTok Shop itu loh. Itu ya. Beli dari ByteDance-nya berarti ya. Kayak barter gitu mungkin ya. Makanya harganya murah gitu. Iya, jadi kayak ini beli sama sini beli sama sini gitu. Win-win solution. Ya gue nggak tahu win-win solution atau enggak ya, juga, tapi intinya kenapa harus dibeli-beli begitu gitu kan? Apalagi kalau kepentingannya adalah
TikTok Shop bisa beroperasi kalau bisa ada dari Tokped membantu nih gitu. Bener sih. Yang setahu gue tuh kemarin sempet kayak ada yang kurang setuju gitu kan, yang Kemendak gitu. Mendaknya ada yang bilang masih melanggar, tapi ada yang bilang sebenarnya udah nggak melanggar karena udah dikerjasama dengan Tokped ya. Tokped, ya. Gitu. Itu gue nggak tahu tuh kalau ada yang kontra. Ada. Tapi ada sih memang dari Mendak tuh memang ngomong gitu kayak ini nih masih ada yang kena regulasi nih gitu. Cuman kalau dari yang gua rasa memang ya masih sama aja sebenarnya. Iya, itu berarti kan bukan permasalahan kerjasamanya. Menurut gue memang platform sosial media, TikTok kan sebagai sosial media, itu lu masih bisa transaksi di dalam sosmed itu, harusnya nggak boleh. Dulu tuh kirain waktu check out kayak bakalan karena udah kerja sama Tokopedia, jadi mungkin kalau nggak dipindahin ke Tokopedia, mungkin kayak bayarnya itu misalkan wajib pakai GoPay gitu kan. Alatnya beda kan, gitu. Alatnya GoPay gitu. Ini transfer bang? Kemarin apa ya? Transfer kayaknya. Payment gateway-nya itu masih di dalam TikTok Shop. Iya. Itu yang Gue kemarin soalnya di TikTok full gitu. Padahal iya sih, menurut gue sangat menguntungkan kalau dia harus pakai GoPay, Dana, misalnya gitu ya. Bener-bener. Itu kayak menguntungkan banget tuh. Ya bisa, maksudnya gue kayak itu baru ada bedanya dari yang baru sebelumnya. Bedanya. Itu dia. Dan kenapa gue nggak yang terlalu kok kalau TikTok Shop harus dibedain sosmed sama shopping, kalau si Shopee kok enggak ya? Karena justru kebalik. Kalau yang TikTok ke Shopee, TikTok ke apa namanya? Ke TikTok ke Tokped. Tokped ya. Itu tuh dia nih bener-bener sosmed tapi plus commerce. Sedangkan kalau yang si Shopee justru dia commerce. Baru entertainment. Bener-bener. Ada feed segala macam sih, tapi jatuhnya bukan sosmed. Orang masuk ke Shopee itu tuh udah niatnya belanja gitu. Benar-benar. Itu sih kenapa yang si Shopee ini nggak kena regulasi. Gue ngeliatnya sih gitu. Dan hype-nya itu menurut gue kenapa dia nggak seheboh dulu, itu tuh karena dia kan udah kebiasaan check out-nya sekarang misalnya di Shopee. Iya. Ya kan? Di TikTok nih kayak udah malas. Iya benar. Atau dan mungkin belum boom lagi aja kali ya. Betul. Berarti harus boom lagi. Kalau enggak ya itu benar sih, kalau gue malas sih kayak dipindah sini. Udahlah sini aja. Kalau yang ini nggak bermasalah kenapa gue harus pindah lagi gitu kan. Apa juga. Gitu. Apalagi juga ditambah katanya TikTok juga sekarang nggak terlalu murah-murah banget, jadi ya udah Shopee aja. Shopee. Tokped juga bisa. Iya, Tokped juga bisa. Tokped. Gue ini soalnya aliran Tokped. Iya. Kalau cowok-cowok sih sukanya Tokped. Iya. Katanya kalau di Shopee pusing UI-nya. Betul banget. Tapi UI-nya TikTok tuh udah mulai banyak hijau-hijaunya loh. Iya. Brandingnya dimasukin. Iya, udah mulai banyak kayak Tokpednya itu. Kalau kita buka TikTok Shop tuh udah mulai muncul tuh hijau-hijaunya. Iya. Untuk sekedar UI-nya berarti. Berarti UI doang. Iya. Payment gateway-nya jangan lupa ya guys, diganti juga. Kita belum tahu tuh. Iya, lumayan kita bisa ini. Iya. Collab lagi kan. Buruan, nanti hilang lagi. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin kita lihat aja perkembangannya gimana. Kalau teman-teman di luar sana yang mau kasih tahu kayak masih beli di TikTok Shop atau enggak, atau misalnya ada masukan apa buat mereka ya supaya bisa rame lagi, komen aja di bawah. Siapa tahu dilihat. Iya, siapa tahu bisa dilihat dan diterapkan oleh Tokped dan juga TikTok. Semoga kita bisa ngelihat TikTok makin ramai lagi. Menarik ya? Iya. Dadah. See you. Bye-bye.